Masih kuat? Harus kuat saudara. Kalau saya bisa rangkum dari apa yang disampaikan Ibu Nani siang ini. Yang pertama, setiap kita sudah punya yang namanya destiny. Ya. Masalahnya adalah engkau menyadari engkau punya destiny atau tidak, itu lain levelnya. Ya. Kalau tadi dikatakan seperti Yusuf, dia tahu destiny-nya. Tapi berapa banyak dari kita yang tidak tahu destiny-nya? Sudah dituliskan oleh Tuhan dan ditetapkan, tapi kita yang tidak tahu. Saudara, kalau saya boleh pisahkan, ada dua grup atau dua golongan. Orang yang memang sudah tahu destiny-nya dan orang yang tidak mengerti destiny-nya seperti saya tadinya, saudara. Kalau kita baca di firman Tuhan, ya, Yesus dia tahu begitu dia lahir ke dunia, destiny-nya apa, harus dijalani bagaimana, tahu. Yohanes Pembaptis tahu enggak? Tahu. Sejak dari kandungan sudah ditetapkan Tuhan engkau akan membuka jalan untuk Yesus, untuk Mesias, tahu dia. Nah tapi kita, saya ngerti enggak punya destiny? Ngerti. Saudara, bahasa destiny itu bahasa bahtera zaman dahulu kala. Dan sejujurnya sudah mengaku dosa. Saya itu agak takut dengan kata destiny. Bukan karena takut kenapa? Takut karena orang mudeng, saudara, tidak mengerti. Lalu saya ini harus apa Tuhan? Kalau mendengar hamba-hamba Tuhan berkhotbah, begitu hebat mengerti destiny ABC. Saudara-saudara saya yang lain, ya, terutama yang dari Mahanaim, mudeng banget saudara. Saya bingung. Tapi sesuatu saya simpan dalam hati. Saya tidak tahu, atau saudara jawab jujur nih. Apakah ada yang bernasib sama seperti saya? Tidak ngerti destiny-nya. Ada? Oh puji Tuhan Bu, ngerti semuanya saya di sini. Ah ya, coba angkat tangannya tidak mengerti. Loh kok jadi banyak? Tadi sedikit loh. Nah, tapi saudara, dari cerita tadi dari sharing yang awal. Nah, sebetulnya saya ini tanya Tuhan, engkau bicara soal apa? Tuhan ngomong gini, engkau enggak ngerti destiny saudara. Saudara cuma perlu melakukan 3 hal. Ya, yaitu apa? Engkau jalani hidupmu, disyukuri, dan apa? Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Itu untuk orang yang tidak mengerti destiny-nya. Seperti dikatakan sudah ada path-nya sebetulnya, sudah ada track-nya. Kita yang tidak ngerti. Ya. Justru persoalan Tuhan berikan masalah dalam hidupmu itu menuntun engkau kepada destinimu sebetulnya. Ya. Contohnya saya aja udah, ya, supaya tidak ada orang tersinggung saudara ya. Apakah saya tahu kalau hari ini saya akan menjadi hamba Tuhan? Saudara, tidak pernah tercatat atau ada timbul dalam keinginan hati saya untuk jadi hamba Tuhan. Saya punya ambisi, gitu. Saya mau jadi wanita karir saudara. Kaya raya, tinggal di Jakarta. Tinggal di apartemen penthouse. Tuh sampai kaget yang main pianonya ya toh. Karena cita-cita saya begitu heboh saudara ya dan tinggi. Ya, mau jadi anak orang, mau jadi orang kaya saya itu. Alasannya apa? Memberkati lawatan saudara. Tapi tiba-tiba di jalan, mendadak Tuhan panggil dengan cara yang berbeda. Jauh dari apa impian saya. Tapi saya jalani saudara. Dengan ucapan syukur? Tidak. Di setiap kehidupan kita Tuhan izinkan banyak perkara terjadi. Sikap hati kita seringkali salah. Tapi hari itu saya masih ingat. Tahun 2006 itulah pertama kali saya tahu. Saya harus masuk ke titik ini untuk mendapatkan destiny saya yang sesungguhnya. Pertama kali Tuhan panggil saudara, bukan menjadi seorang pengkhotbah yang hebat. Bukan menjadi seorang penguasa atau pengusaha yang kaya raya. Atau jadi pegawai yang punya prestasi. Saya masih ingat hari itu Tuhan panggil saya. Saya tuh kalau mau ngomong pembantu mungkin lebih elit lah ya. Mau pembantu kok S1 saudara ya. Ya mungkin kepala asisten rumah tangga.
Ya, itulah pertama kali saya tahu Tuhan tetapkan destiny saya apa. Saya masuk menjadi apa? Kepala pembantu rumah tangga. Tuhan bawa saya tidak tinggi, saudara. Menjadi orang yang terkemuka dan termulia. Dia bawa saya meletakkan segala keinginan, cita-cita dan yang saya harapkan. Seperti dikatakan Tuhan, kalau engkau ganti jubah Yusuf, saya percaya Tuhan juga ganti jubah saya. Tapi hari itu bukan jadi jubah maha indah, saudara. Tapi menjadi jubah seorang hamba yang tugasnya ngapain? Boro-boro khotbah. Dulu saya cuma singer, saudara. Di persekutuan cuma orang yang menggelar karpet dan ngatur kabel. Gini-gini saya ngerti sedikit sound system karena saya mengalami, saudara. Nata kursi, mengantar anak sekolah, jemput, jadi supir, mengantarkan orang kemana-mana perlunya apa. Kalau enggak ada mbak saya yang nyapu, saya yang ngepel, saya cuci baju, itulah titik panggilan saya. Saya tahu saya harus meletakkan segalanya. Berapa lama Cik? 10 tahun. Tapi kalau itu tidak saya lewati, saudara tidak akan melihat saya di sini. Hari ini saya tahu saya harus bercerita kepada Bapak Ibu Saudara yang tidak mengerti seperti saya. Di tengah 10 tahun ada yang namanya perjalanan yang membuat hati kita banyak luka. Kecewa, nangis itu biasa. Tapi Tuhan katakan engkau harus jalani itu dengan ucapan syukur. Dan melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Itu yang sulit. Ya. Nah kalau di firman Tuhan, saya bilang Tuhan, contoh Yesus ajaib banget. Yohanes apalagi, apa ada toh orang yang tidak memenuhi panggilannya atau destininya? Ada ternyata saudara. Siapa? Simpson. Saudara Simpson itu kurang bagaimana? Ya toh, dinubuatkan, dikatakan dari orang tua yang mandul. Bisa hamil itu aja keajaiban saudara. Betul enggak? Lalu Simpson ini dikatakan bahkan sebelum dia lahir sudah dinubuatkan. Ini ya anakmu nanti akan jadi nasir Allah. Dia yang akan menjadi hakim atas Israel. Dikatakan pisau cukur tidak boleh kena kepalanya karena dia punya kekuatan supranatural. Seandainya Simpson hidup zaman sekarang saudara. Lahir bukan karena buatan loh. Kalau Spiderman itu karena digigit laba-laba. Lah Simpson ini tidak digigit apa-apa saudara. Lahir cerat sudah kuat ya. Hulk juga sama. Tunggu labnya meleduk, duar langsung jadi hijau itu saudara. Tidak sampai nih Simpson ini. Firman Tuhan katakan loh, dia dari awal sudah dinubuatkan. Destininya sudah tertulis jelas. Tidak bingung seperti kita. Betul enggak? Sudah ngerti kok. Tapi masalahnya, seorang Simpson tidak menghidupi yang namanya destininya. Dia tahu dia punya firman Tuhan, dasar firman Tuhan dalam hidupnya itu ya dan amin. Kekuatan supranatural kalau dia hidup sampai hari ini saudara. Menurut saya itu adalah salah satu pahlawan Marvel terhebat saudara itu. Kalau orang lain tuh Kapten Amerika sempat membeku, ini enggak pakai membeku saudara. Fresh from heaven saudara itu. Kekuatannya ajaib. Tapi sekali lagi dia tidak menghidupi panggilannya. Yang dia lakukan apa? Dia cuma mau memuaskan dirinya. Dengan kebutuhan jiwanya. Seorang teman wanita yang dia idam-idamkan. Saudara baca kalau di Simpson itu ceritanya sedikit saudara. Cuma di Kejadian 13, 14, 15, 16. Di situ diceritakan dari lahir sampai mati. Saudara baca, keinginannya cuma satu, punya apa? Istri. Dah, itu aja. Destininya menjadi hakim Israel. Tapi yang dia mau cuma memimpin rumah tangga. Bukan membebaskan atau memimpin sebuah bangsa. Dan saudara tahu karena dia tidak melakukan destininya. Dia mengalami satu hal yang menyakitkan. Saudara, engkau tidak menjalankan destinimu. Engkau mengalami sebuah kesakitan di dalam hidupmu. Dan kalau engkau tidak bereskan, itu yang akan membuat engkau tidak berhasil seperti kata Bu Nani tadi. Untuk menggenapkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Contohnya bagaimana? Saudara saat dia ditangkap. Saat dia ditangkap dikatakan, bayangkan loh saudara.
Dia tahu kekuatan di kepalanya, dia biarkan orang menjamah kemuliaan Tuhan. Kepala itu kan kemuliaan tuh saudara. Tapi dicukur begitu rupa sampai gundul. Kekuatan hilang. Lebih parah lagi apa? Dia dicungkil matanya, itu sakit. Zaman Simpson tidak ada anestesi saudara. Langsung ya diculek, diculek, dikeluarkan matanya. Saudara, mata kita kecolok aja pedes. Betul enggak? Enggak percaya coba sebelah itu. Tunjuk ya culek saudara, pedes. Tapi ini dicungkil, saudara kebayang enggak? Bukan cuma perih saudara, sakitnya tak tertahankan. Dan itu enggak satu dua-duanya. Dalam hidupmu saudara, engkau tidak menjalani, engkau tidak berani mengenakan jubah destinimu. Tuhan berkata engkau akan dibawa seperti Yusuf. Bukan cuma melepaskan jubah maha indahnya, dilempar ke dalam sumur saudara sakit. Lalu saudara lebih naas lagi dan lebih kasihan. Destiny menjadi hakim Israel. Dia letakkan untuk menjadi apa? Pelawak. Engkau baca di firman Tuhan. Dia menjadi pelawak. Saat pesta semua sudah riuh, saudara rame. Ayo panggil Simpson ke sini biar dia melawak buat kita. Kebayang enggak saudara? Seseorang dengan panggilan Tuhan yang ajaib. Cuma jadi pelawak. Mempermalukan dirinya begitu rupa. Dan yang lebih parah adalah apa? Dia mati bersama dengan orang-orang yang tertawa dengan lawakannya. Dan orang-orang yang menangkapnya. Saudara, untuk hidup Simpson itu menyedihkan. Begitu kita menjadi seorang anak Tuhan, engkau memang punya free will betul. Simpson juga sama diberikan kebebasan oleh Tuhan, pilih apa saja. Tapi saudara lupa, begitu engkau menyerahkan kehidupanmu kepada Tuhan, ada sebuah kehendak ilahi yang jauh lebih tinggi dari kehendakmu. Dia akan biarkan, Yesus akan biarkan kita berputar-putar menurut yang kita mau. Tapi percayalah, hanya kehendak Tuhan yang tetap terjadi. Dengan semua kelemahan Simpson, dia tetap menjadi hakim atas Israel. Tapi untuk pribadi Simpson, sangat menyakitkan. Hari ini, kalau engkau tidak mengerti destinimu, saudara, dinikmati hidupmu. Dalam artian apa? Tuhan berikan masalah, Tuhan berikan proses, dinikmati saudara. Kenapa? Itu jalur yang Tuhan buat untuk engkau sampai ke destinimu. Siapa yang menyangka saudara kalau hari ini, Lani ini tiba-tiba menjadi hamba Tuhan. Lalu tiba-tiba dikatakan kamu nih pilar, saya tuh takut saudara. Kenapa? Sering kali kalau saya tanya, Tuhan pilar ini bagaimana? Isinya cuma menyangga, dihantam, dipukul, masuk ke dasar. Itu saudara, enggak ada nongol-nongolnya tuh. Saya ngomong enaknya kapan Tuhan? Lalu sekarang kalau Indonesia, kami kemarin doa 15 jam, kalian pilar. Engkau ini memegang tanah, air dan udara. Kok kayak film Tuhan? The Last Airbender, itu saudara? The Last Landbender, tapi kok kayak apa namanya? Avatar. Ya toh? Lalu bagaimana? Saudara, kalau Indonesia aman tidak ada yang berteriak. Tapi begitu goncang sedikit, pilar mana pilar, pilar mana pilar. Saya ngomong gini, Tuhan, kami ya sudah berdoa jam 3 pagi setiap hari. Jam 5 masih berdoa mendampingi AOC sampai hari ini. Saudara libur, kami pilar tidak libur saudara. Setiap hari masih berdoa, jam 3 dan jam 5. Ya, suruh doling sudah doling saudara, melakukan banyakan, tapi toh itu tidak cukup. Tapi saya mau bilang pada saudara, saat kita mengambil tanggung jawab yang daripada Tuhan dan melakukan dengan segenap hati, percayalah Tuhan akan melengkapi kita begitu rupa sehingga hal yang tidak mungkin tiba-tiba jadi mungkin. Saudara kan selalu berdoa toh, keajaiban, supranatural, betul enggak? Saudara mau ajaib apa? Kau enggak pernah ketemu yang mustahil? Jadi dalam hidupmu kalau engkau merasa bahwa mentok Tuhan tidak ada jalan, engkau bersyukur karena itu adalah masanya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Tapi saudara amin di sini. Kalau di rumah toh saudara marah, kok hidupku berat Tuhan. Engkau mengeluh seperti tadi dikatakan. Saudara hari ini pulang dari tempat ini, jangan mengeluh melewati apapun. Engkau cukup apa? Jalani.
Engkau harus apa? Syukuri. Lalu apa? Lakukan segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentinganmu. Jadi saudara, engkau tidak boleh takut yang tidak mengerti destiny hari ini. Saya berdoa, mendadak engkau akan menyadari bahwa proses Tuhan dalam hidupmu, engkau hanya perlu jalani. Saudara, rasanya engkau ketemu tembok yang tinggi. Tuhan sedang melatih engkau punya kekuatan kaki untuk melewati setiap tembok. Yang kedua, diberikan kekuatan untuk merobohkan tembok di hadapanmu. Tapi saudara butuh apa? Latihan. Saudara, engkau harus latihan. Latihan apa? Dari hal kecil. Bisakah engkau mengucap syukur dalam segala perkara? Enak, enggak enak, pokoknya bersyukur. Pusing sedikit, cari dokter. Pusing sedikit, cari obat. Saudara, di sini kalau pusing sedikit, cari Tuhan, saudara. Jangan cari dokter, itu latihan. Dalam hal engkau menghadapi Tuhan, aku tidak punya uang hari ini, perekonomian kocar-kacir Tuhan. Itu adalah waktunya engkau punya iman. Bisakah engkau tetap percaya kepada Tuhan, meskipun Tuhan tidak memberkatimu? Tapi percayalah saudara, Tuhan tetap memberkati kita. Buktinya saudara di tempat ini, sehat walafiat, gemuk dan segar. Pada ketawa bu, berarti gemuk dan segar betulan, ya toh? Tidak ada yang cungkring toh saudara. Itu benar enggak? Lalu saudara itu kurang ngucap syukur apa? Destiniku sungguh amat baik. Orang ono sing amin. Destiny kita baik dan ajaib. Tapi sekali lagi engkau harus jalani. Engkau harus jalani. Hari ini apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, saudara dinikmati. Kalau saya tahu saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya sering pergi ke pedalaman. Percayalah saudara, seandainya waktu bisa mundur, saya akan ikut pramuka dengan sangat rajin saudara. Serius. Saya menyesal hari ini karena tidak ikut pramuka. Kenapa? Karena kalau pergi ke tengah hutan saudara, kita harus ngerti yang dipelajari di pramuka semuanya berguna. Menunjukkan jalan lewat pohon yang dipotong, saya enggak tahu. Lalu ada banyak tanda-tanda rak mudeng saudara. Tali temali, enggak ngerti saya. Tapi seandainya saya tahu Tuhan utus saya pergi ke pedalaman, ke Papua, saya akan belajar itu semua. Seandainya saya tahu seringkali melayani ke pedalaman berjalan kaki, mungkin saya akan menghilangkan hobi saya makan, saudara. Ya, dari zaman SMP, SMA setiap kali ada kegiatan yang namanya cross country, gitu, ke alam saya tidak pernah mau ikut. Menyesal sedikit, saudara. Seandainya saya ikut, saya akan menghadapi yang saya alami lebih gampang. Itu menyusuri sawah, nyebrang sungai, saudara. Hal yang tidak pernah saya lakukan, sekarang saya lakukan. Maka hari ini, lakukan apa yang kau hadapi dengan segenap hati. Engkau tidak tahu ke depan Tuhan akan bawa kita kemana. Tapi kalau engkau sudah tahu destinimu, alangkah baiknya. Lalu ada orang tanya, terus Ci, sekarang kamu tahu destinimu? Tahu saudara, tapi tidak 100%. Saya masih tahu kira-kira 70-80%. Saya masih tetap menunggu, Tuhan lembaran apa lagi yang kau berikan dalam hidupku. Tapi hari ini apapun yang saya alami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saya belajar menikmati saudara. Tertekan, saya tahu itu adalah waktunya saya menguatkan otot iman saya untuk bertahan dengan Tuhan. Tapi saat itu ada masalah, saya harus berkemenangan. Kenapa? Tuhan berikan ada banyak orang bersama dengan saya. Kalau saya roboh dan ambruk serta tidak punya iman, bagaimana nasib yang lain? Ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Hari ini mari tanya Tuhan. Kalau kita tuh ngerti panggilan kita, akan memudahkan perjalanan kekristenan hidup kita. Tapi kalau engkau tidak mengerti panggilanmu, saudara, engkau cukup menikmati setiap perjalanan dengan Tuhan. Lalu apa? Bersyukurlah dalam segala perkara. Dan lakukan apa saja yang kau hadapi dengan kesungguhan hati. Hanya untuk Tuhan, bukan untuk kita. Saudara ngomong destiny menjadi pemimpin sebuah bangsa. Tapi engkau harus sadar ada satu bagian, yaitu apa? Kepentingan kita sendiri, engkau harus jadi. Sikap hati tidak boleh salah. Seperti tadi, apapun diterima aja. Disyukuri karena semuanya baik. Saya pernah mendengar bahwa Pak Yusak pernah ngomong gini, kalau kamu, tapi kan biasanya ngomong bahasa Jawa saudara ya, kalau kamu bisa berkata
ora opo-opo. Gitu. Untuk segala hal. Itu adalah pengurapan yang tertinggi. Gitu. Saya tuh ngomong, pengurapan untuk membangkitkan orang mati gitu saudara ya. Apa kesembuhan, kenapa kok istilahnya tuh pengurapan ora opo-opo saudara. Itu pengurapan ucapan syukur, apapun rapopo. Saya baik-baik saja, saya enggak apa-apa. Apapun boleh Tuhan kerjakan. Enak enggak enak, rapopo. Disakiti orang, ora popo saudara ya. Tapi kan kok dipukul orang Cik, ya dibalas, oh bukan saudara ya. Dipukul orang ya saudara biar ngomong ke Tuhan, kenapa kok saya sampai dipukul orang gitu. Tapi sekali lagi yang Tuhan izinkan dalam hidupmu semuanya baik. Semuanya baik. 3 hal yang harus kita kerjakan adalah dijalani saudara, dinikmati. Ya. Apapun dinikmati, enggak enak Cik, enggak apa-apa. Saudara berkata, saya tidak bisa mengucap syukur karena keluargaku berantakan. Masih mau saudara mengucap syukur, engkau punya keluarga. Daripada yang kemarin toh saudara kecelakaan pesawat di Jeju, sudah ditunggu keluarganya di bandara loh saudara. Betul enggak? Tinggal jemput, tapi jemput apa? Mayat karena meninggal. Jadi kalau keluargamu berantakan, mengucap syukur. Itu tandanya engkau harus berdiri untuk keluargamu dan memenangkan mereka. Serta mempraktekkan janji Tuhan, 1 orang diselamatkan, maka seluruh keluarga akan diselamatkan. Kalau berkata bahwa sekarang lawatan, boro-boro lawatan Cik, duit aja enggak punya. Saudara, itu ada waktunya otot imanmu membesar, engkau akan dijadikan Tuhan bendara-bendara efektif, efisien, membiayai lawatan. Apalagi yang mau saudara keluhkan? Saya enggak punya istri Cik. Belum waktunya, itu adalah waktunya engkau untuk mencari Tuhan dan menjadi mempelai kesayangan Tuhan. Lalu bilang, suami saya cerewet Cik. Ngucap syukur punya suami saudara. Minimal ada sebuah partner untuk melatih kesabaran, melatih yang namanya penguasaan diri, kasihmu bertambah, gitu toh saudara. Tidak ada yang negatif di dunia ini. Yang membuat negatif adalah cara engkau berpikir. Jadi sekali lagi, mari nikmati perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan. Enak enggak enak, ayo dinikmati. Yang kedua, disyukuri. Saudara, apapun bagian kita, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ada bagian Tuhan untuk mengerjakan destiny kita. Ada usaha kita untuk melengkapi rencana Tuhan. Usaha bagaimana? Saudara bernafas itu usaha enggak? Usaha. Kan? Bernafas tak usaha toh, tarik nafas, hembuskan. Gitu. Coba saudara, tidak usah usaha. Bernafaslah tanpa usaha. Enggak bisa toh? Kan butuh tenaga meskipun sedikit. Tapi kalau saudara tidak berusaha, ya sulit saudara. Tapi sekali lagi, ayo dinikmati. Ayo disyukuri. Sampai Tuhan bukakan destiny kita. Amin. Saudara, jangan muluk-muluk. Saya tuh sering kali gini, Tuhan. Musa itu tahu destiny-nya. Kata Tuhan gini, dari mana? Dia lahir di air. Jadi pangeran. Meskipun dari hatinya ada dorongan, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah orang yang akan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dia tahu saat dia di mana? Bertemu dengan semak duri yang terbakar. Saya bilang, Tuhan, Musa tuh enak, ketemu yang ilahi, dan akhirnya kita tahu dengan jelas, lah saya. Lalu Tuhan juga bilang, kamu pikir apakah Rahab juga bertemu dengan yang ilahi? Enggak. Sudah tahu Rahab loh? Ya. Rahab itu, kenapa dia sampai dimasukkan ke dalam silsilah nenek moyangnya Daud dan Yesus? Ngapain dia saudara? Cuma gara-gara bertemu dengan 2 orang pengintai. Spektakuler enggak? Enggak. Seandainya dia tidak melakukan itu dengan kesungguhan hati, menurut saya hari ini enggak tercatat. Cuma ketemu dengan 2 pengintai. Lalu bagaimana dengan Rut? Dari orang Moab menjadi orang yang masuk dalam silsilah Daud. Tapi titik gerbang untuk dia masuk destiny-nya cuma ketemu Om Boas. Dah. Ya toh? Menurut saya dengan cara kurang elok, seolah-olah dijual mertuanya, seolah-olah, betul enggak? Nih ya Ruth dandan yang cakep, gitu. Nanti malam-malam jalan pelan-pelan.
kamu kepengirian. Nanti kalau kamu lihat ada om-om lagi tidur, singkapkan selimutnya. Tidur di kakinya Rut. Saudara, nek saya jadi Rut, memangnya kita ini mantu apaan gitu. Disuruh cari om-om. Tapi saudara, karena dia nurut dan melakukan, itu yang membuat dia tercatat menjadi siapa? Nenek moyangnya Daud, dan akhirnya nenek moyang siapa? Yesus. Lah masalahnya kita, saudara ini tahu enggak titik engkau bertemu dengan Tuhan itu lewat apa? Tahu enggak? Enggak tahu. Itulah kenapa saya berkata, lakukan semuanya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Engkau tidak pernah tahu titik mana saat gerbang destinimu yang sebenarnya terbuka, yang sudah dekat dengan apa rencana Tuhan, engkau cuma butuh melakukan hal yang kecil yang mungkin tidak masuk akal. Kalau seperti Musa, enak saudara. Diberikan yang ilahi, seperti kita tuh cari nubuatan yang hebat, lalu engkau percaya. Lalu yang biasa-biasa gimana Tuhan? Tapi Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberitahukan kepada setiap kita destiny apa yang harus kita lalui dan jalani. Bagian kita cuma apa? Nurut, disyukuri, dijalani, dilakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Bisa? Bisa harusnya. Tidak rumit kok saudara. Tidak harus nulis karangan atau mengajukan kepada Yesus, Tuhan tolong destiniku, enggak. Saudara cuma perlu mengucap syukur dalam kehidupanmu hari-hari. Percayalah cepat atau lambat dia akan berikan titik untuk engkau mengerti bahwa engkau akan melayani Tuhan, destinimu akan jadi seperti yang Tuhan mau. Tapi jangan gini, berapa lama Ci? Ya terserah Tuhan toh saudara, betul enggak? Saya perlu kira-kira 18 tahun. Untuk saya bisa mengerti. Tadinya marah saudara. Tidak terima. Saya selalu berkata Tuhan ini hidup orang lain. Ini bukan hidup saya. Tapi saya berucap syukur saya ini punya sifat yang agak, saya tidak tahu apakah ini dosa atau ini berkat apa musibah, saya tidak tahu saudara. Saya ini punya cuek yang akut saudara. Ternyata saya baru tahu cuek akut itu kok dengan Tuhan dosa. Ya, tapi kalau untuk dosa itu bagus saudara. Saya model orangnya, wes lah tak jalanin aja apapun. Sisanya biar Tuhan. Saudara, tanpa saya sadari Tuhan mengajarkan, engkau harus percaya penuh bahwa apapun yang Tuhan atur dalam hidupmu itu yang terbaik. Ya, mari jalani hidup kita dan temukan destinimu di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudara, sebelum Pak Luki melanjutkan, saya ingin kita mainkan satu lagu saudara. Saya diberkati lagu dikatakan bahwa pengikutan kita akan Tuhan itu tidak bisa buat kita pahit. Yang kecewa, yang luka, singkirkan. Tapi kita mau bilang Tuhan, biar makin manis dan makin berkenan. Amin. Tutup matamu.